Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Angka kematian ibu hamil dikarenakan COVID-19 di Batam, Kepulauan Riau meningkat dalam 1 tahun terakhir. Pemerintah perketat kedatangan orang dari luar negeri di bandar udara dan pelabuhan, seiring ditemukannya WNI dan WNA positif COVID-19 dari kedatangan luar negeri. Lebih dari 11.000 warga Kamerun mengungsi pasca konflik pengembala dan nelayan di wilayah partner Kamerun. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah UNews lengkapnya. Pemirsa, angka kematian ibu hamil di Batam, Kepulauan Riau meningkat dalam 1 tahun terakhir. Pemerintah mendata ibu hamil yang meninggal dunia selama pandemi dikarenakan COVID-19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mendata kasus kematian ibu hamil meninggal dunia di Kepulauan Riau meningkat. Terdata 14 ibu hamil di Batam, Kepulauan Riau meninggal dunia selama masa pandemi COVID-19. Kematian ibu hamil selama masa pandemi dikarenakan penyakit penyerta. Tapi angka yang terjadi, angka kematian ibu hamil tahun ini udah kita agak khawatir sekali. Kita bisa naik peringkatnya itu, naik peringkat. Tapi ini bukan kematian yang seperti yang sebelum masa COVID. Yang terbesar seperti yang disampaikan tadi itu 14 yang terjadi di Kota Batam, kematian itu karena COVID. Jadi bukan karena penyakit biasa, tapi karena COVID. Gitu ya. Saya kira ini masih yang sehat aja kemarin kena COVID meninggal kok gitu kan. Ibu hamil terkena COVID, ya kemungkinan untuk terjadi meninggal itu kan bisa aja gitu kan. Nah, tapi semuanya itu bisa dari Maha Kuasa semuanya. BKKBN khawatir angka kematian ibu hamil meningkat pada tahun ini. Diketahui pemerintah tengah menggesa program vaksinasi ibu hamil untuk kekebalan imun secara menyeluruh dan mencegah penyebaran COVID-19. Di sisi lain, BKKBN Kepri mendata kasus stunting di Kepri terendah secara nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Pemirsa, ancaman mutasi virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan COVID-19 varian New B1621 belum ditemukan di Indonesia. Namun pemerintah menemukan varian Delta mendominasi di Indonesia. Perlu kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencegah mutasi virus baru ini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito pada konferensi pers virtual pada Jumat 10 September mengatakan, ancaman varian baru COVID-19 varian New B1621 dapat terjadi di dalam negeri. Mutasi virus dapat terjadi selama SARS-CoV-2 terus menular di masyarakat. Wiku menyebutkan, meski varian baru SARS-CoV-2 belum ditemukan di tanah air, perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar mutasi virus tidak terjadi. Virus akan terus bermutasi selama virus masih ada dan beredar di masyarakat. Sehingga ancaman varian baru tidak hanya berasal dari luar Indonesia, namun dapat pula terbentuk di dalam negara kita. Dalam hal ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyeluruh senantiasa berusaha menekan angka. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut terdapat 2 karakteristik jenis varian virus COVID-19, yakni variants of concern atau varian yang menjadi perhatian, dan varian of interest atau varian yang diamati. Dari karakteristik tersebut, varian New atau B1621 termasuk varian yang harus diteliti lebih lanjut agar karakteristiknya dapat dipahami. Sementara itu, dari hasil sequencing yang dilakukan pemerintah Indonesia, dari 5.800 lebih sampel, hasilnya justru COVID-19 varian Delta yang mendominasi. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Pemirsa, pemerintah perketat kedatangan orang dari luar negeri di bandar udara dan pelabuhan. Kementerian Kesehatan menemukan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan warga negara asing setibanya di tanah air terkonfirmasi positif COVID-19. Kementerian Kesehatan mendeteksi perilaku individu yang melakukan perjalanan dari luar negeri terpapar virus COVID-19 setibanya di tanah air. Berdasarkan data Kemenkes, 2,24% WNI kembali dari perjalanan luar negeri teridentifikasi positif COVID-19. Kemenkes juga menemukan 0,83% warga negara asing positif COVID-19 setibanya di Indonesia, meski hasil tes dari negara kedatangan dinyatakan negatif. Oleh karena itu, Kemenkes meminta penjagaan di pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri seperti bandara dan pelabuhan internasional diperketat. SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini semakin mudah bermutasi ketika seseorang yang terpapar melakukan aktivitas perjalanan yang tinggi. Semakin banyak infeksi juga akan menyebabkan semakin mudah virus COVID-19 ini bermutasi. Oleh karena itu, tentunya Kementerian Kesehatan selalu terus-menerus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengawasan di pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia ini. Pemerintah memberlakukan prosedur yang harus diikuti bagi para pelaku perjalanan internasional saat tiba di Indonesia. Setiap individu wajib melakukan tes COVID-19 dengan metode PCR, kemudian dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari. Apabila hasil PCR pertama negatif, maka dilakukan pemeriksaan kedua pada hari ke-7. Apabila hasil tes PCR di hari ke-7-nya negatif, baru dinyatakan telah selesai menjalani karantina. Namun, bila hasilnya positif, maka tentunya harus melanjutkan tata laksana, yakni isolasi terpusat atau dirujuk ke rumah sakit. Kemenkes berharap seluruh prosedur bagi pelaku perjalanan internasional tersebut dapat diterapkan di bandar udara dan pelabuhan internasional, yang merupakan pintu masuk negara Indonesia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, dampak pandemi menggerus seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor usaha kerajinan rumahan. Pengrajin batik di Batam, Kepulauan Riau beralih ke penjualan online agar usaha produksi batiknya tetap dapat bertahan. Indra Sugiono, pria 43 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah ini sudah 10 tahun mengembangkan batik di Batam, Kepulauan Riau. Indra mengaku selama pandemi omset penjualannya merosot. Walaupun pesanan dari berbagai instansi ada, tapi dia tetap harus mencari cara agar usahanya tetap bertahan. Salah satunya dengan berjualan menggunakan sarana online dengan cara memberikan promo dan diskon besar-besaran untuk pelanggan. Omset kita untuk saat ini, walaupun masa pandemik, berkisar di antara 20 juta lah sebulan, kotor kan. Kotor ya. Itu untung udah Kotor itu kotor ya, masih kotor ya. Masih kotor. Berarti untungnya berapa Pak kira-kira? Untungnya 10 lebih lah. 10 lebih ya. Itu meningkat atau menurun Pak selama pandemi? Ya jelas menurun. Menurun ya. Kalau dulu banyak orang yang pesan mungkin 500 potong, mungkin ada yang 300 potong, sekarang paling 30, 20, 50 itu kan udah sangat bersyukur kita kan di masa pandemi ini masih bisa berjalan untuk IKM batik di Batam ini. Gitu kayak. Kalau untuk harga bahannya sendiri gimana Pak? Didapatkan dari mana itu bahan itu? Bahan sementara kita masih akan dari Jawa. Cuman di Batam sendiri gak ada koperasinya sih betulnya, koperasi batik Batam. Koperasi batik. Sebelum pandemi, Indra kebanjiran proyek pembuatan batik dari konsumen. Bahkan dia membagikan orderannya itu terhadap pengrajin lainnya. Produksi batik Indra hanya di teras rumah, tapi tempat inilah yang sering dijadikan lokasi rutin wisatawan mancanegara. Tidak hanya sebagai perajin batik, saat ini Indra juga sebagai asesor batik yang sudah menyebarkan ilmunya ke berbagai negara. Selain memasarkan batik, Indra juga mengajar untuk pembatik pemula. Membatik sudah ditekuni Indra sejak duduk di bangku sekolah dasar di Pekalongan, Jawa Tengah.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 11.000 warga Kamerun mengungsi pasca konflik pengembala dan nelayan di wilayah Far North Kamerun. Kekerasan memaksa 11.000 orang dari kedua kelompok menyeberangi perbatasan untuk mencari perlindungan di Chad. Otoritas Chad mengabarkan lebih dari 11.000 orang mengungsi ke wilayah Chad pasca bentrokan komunal antara pengembala dan nelayan di wilayah Far North Kamerun. Bentrokan di wilayah Far North Kamerun telah membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal karena kelangkaan air diperburuk oleh perubahan iklim. En fouillant, j'ai vu les morts, les cadavres qui sont devant moi, et je ne peux pas rester. C'est comme ça que je fuis, je suis venu vers le Tchad. Badan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan, sekitar 98% pengungsi adalah perempuan dan anak-anak, sementara sebagian besar dari sedikit laki-laki berusia lanjut. Banyak dari mereka menetap di 4 desa di Sungai Logon, perbatasan antara Kamerun dan Chad. Beberapa pengungsi berada di 16 desa lain. Selain itu, 12.500 pengungsi berada di dalam perbatasan Kamerun di bawah naungan Departemen Logon di wilayah Far North. Sejumlah pengungsi mengatakan telah menjadi korban serangan yang ditargetkan, rumah dan harta benda mereka hancur. UNHCR menyebutkan 19 desa dibakar dan total 40 desa dikosongkan. Seorang pengungsi, Amina, sedang hamil 8 bulan ketika dia mulai berjalan seharian di tempat yang aman. Talaga ge shilini shia ana fatal ge nagot nanjama shia keda nuruk nanjama shia keda nuruk jidda seta 2 jours gabul wilit asa wilit da bebera sahayar mani dora namshi nagot shia gabul taba namshi bit. UNHCR bersama mitra tengah berupaya memberikan bantuan untuk para pengungsi. Namun musim hujan membuat lebih sulit untuk memberikan bantuan dan meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti malaria. Dari Kamerun, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Tanjung Pinang memperkirakan fenomena hari tanpa bayangan juga akan terjadi di sejumlah provinsi Kepulauan Riau pada Senin 20 September mendatang. Fenomena itu terjadi lantaran matahari berada di titik tertingginya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Tanjung Pinang memperkirakan fenomena hari tanpa bayangan juga akan terjadi di sejumlah provinsi Kepulauan Riau. Fenomena hari tanpa bayangan di Kepri diperkirakan akan terjadi pada Senin 20 September mendatang, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG menjelaskan, fenomena hari tanpa bayangan rutin terjadi setiap tahunnya. Pada fenomena tersebut, matahari sedang berada pada titik tertingginya. Cuma memang fenomena tersebut terjadi pada saat matahari berada pada titik teratasnya, jadi antara bumi dan matahari. Jadi matahari itu benar-benar tepat di sudut utamanya. Jadi bayangan tersebut tidak nampak. Jadi kayak kita berdiri, mataharinya benar-benar posisinya persis di atas kepala kita. Jadi bayangan itu tidak terlihat. Fenomena hari tanpa bayangan dinilai hanya mempengaruhi penglihatan, sehingga seolah-olah setiap orang tidak memiliki bayangan. Sementara untuk alam atau cuaca, fenomena itu tidak memberikan dampak apapun. Di Kepulauan Riau terdapat pembagian waktu terjadinya fenomena tersebut. Waktu tersebut bergantung pada letak geografis setiap wilayah. Fenomena hari tanpa bayangan akan muncul pertama kali di Ranai Natuna. Kemudian akan disusul oleh Tarempa, Kepulauan Anambas, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, serta Bintan akan terjadi secara bersamaan dan berakhir di Kota Batam. Bagi-bagi. Nah, yang paling awal terjadi itu di Ranai, karena memang kan dia posisinya atau lintang bujurnya lebih di utara dibanding wilayah yang lain. Kemudian disusul oleh Tarempa, terus Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, serta Bintan ini terjadinya bareng atau secara bersamaan pada tanggal 20 September. BMKG menghimbau agar masyarakat yang ingin menyaksikan fenomena itu dapat mempersiapkan diri berdasarkan waktu yang telah diperkirakan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, pemerintah mulai mengerjakan pembangunan jalan Hot Mix 2 jalur menuju Pasar Ikan Bantuan Jepang International Corporation Agency di Natuna, Kepulauan Riau.
Pemerintah menggelontorkan anggaran daerah Natuna senilai 2,38 miliar untuk pembangunan jalan ini. Pemerintah Kabupaten Natuna mulai mengerjakan pembangunan jalan menuju Pasar Ikan Jepang di Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Jalan Hot Mix 2 jalur ini merupakan sarana pendukung rencana pembangunan pasar ikan milik Jepang yang tidak jauh dari jalan tersebut. Sejumlah alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan lokasi pembangunan jalan tersebut. Pembangunan jalan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2021, senilai 2,38 miliar. Ini kita lagi bikin jalan akses untuk mendukung akses pasar perikanan bantuan Jepang yang ditangani sama Kementerian Perikanan. Jadi kita bikin jalan akses masuk pendukung pasar itu. Jadi pasarnya dibangun dari jalannya dibangun PPD, pasarnya rencananya dibangun dari sama Kementerian Perikanan nanti. Kalau yang untuk jalannya kita pagunya cuma 2,5 kan? 2,5 pagunya. Kontraknya di depan koma-komanya saya lupa. Selain jalan apa aja yang dibangun nanti Pak di sini? Kalau kita jalan aja, jalan 2 jalur untuk akses ke pasar. Nantinya jalan tersebut akan dibagi menjadi 2 jalur dengan lebar 14 meter. Dari 14 meter tersebut akan dibagi, yaitu 2 meter untuk median atau pemisah jalur dan 2 meter untuk drainase atau pembuangan air. Nilai kontrak pembangunan jalan tersebut sebesar 2,38 miliar rupiah dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari. Kontraktor pelaksana pembangunan ini yaitu dari CV Mekanika Titian Rezeki dengan konsultan supervisi dari CV Mekanika Teknik Konsultan. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, sejumlah jurnalis di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau bertanding dalam laga futsal persahabatan dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Pertandingan futsal ini dalam rangka mempererat silaturahmi antar profesi. Laga persahabatan antara sejumlah tim futsal jurnalis melawan jaksa dari Kejaksaan Negeri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berlangsung apik pada Kamis 9 September malam. Cetakan gol pertama dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Joko Yuhono, membuka pertandingan keduanya semakin hangat. Meski pada akhirnya tim jurnalis berhasil mengunci kemenangan dengan skor 8-6 untuk keunggulannya. Kepala Kejari Tanjung Pinang melalui Kasubag Bin Kejari Tanjung Pinang Andrian Syah mengatakan, pertandingan persahabatan ini untuk meningkatkan hubungan kedua tim. Jadi pertandingan persahabatan pada malam ini diinisiasi oleh Pak Kajari yang tadi sudah sempat bermain sebentar, namun karena beliau ada kesibukan, beliau mendahului kita untuk meninggalkan lapangan. Namun pesan beliau eksebisi pada malam hari ini dapat meningkatkan hubungan antara Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan insan pers di Kota Tanjung Pinang, yang mana kedepannya semoga hubungan kita semakin lebih baik lagi, dan ini mungkin akan bisa kita agendakan lagi. Selain menjaga hubungan antara pers dan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, juga bisa meningkatkan imun tubuh kita di masa pandemi saat ini. Sementara itu, manajer tim futsal jurnalis Sport Syaifullah mengatakan timnya sangat mengapresiasi ide Kajari Tanjung Pinang. Ia berharap instansi lain di Kota Tanjung Pinang dapat meniru gagasan pertandingan persahabatan tersebut. Ya, kami dari jurnalis sport Tanjung Pinang ini sangat apresiasi dengan idenya Pak Kajari ngajak jurnalis olahraga bersama, dalam hal ini main futsal. Ya, semoga ini akan berkelanjutan dan ke depan juga mungkin idenya Pak Kajari ini mungkin di instansi-instansi lain juga akan mencontoh, dan hubungan antara jurnalis dengan Kajari maupun instansi-instansi lain juga bisa terjalin dengan bagus. Selain itu juga mungkin di saat pandemi ini salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Unews dan selamat berakhir pekan.